Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh baik dan luar biasa untuk kita ketahui. Adapun judulnya adalah lakukan satu hal saja dari berikut ini, sholat duha Anda tidak sah dan akan sia-sia. Suatu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, jika Anda melakukan salah satu saja hal dari apa yang ingin kami sampaikan ini, maka sholat yang penuh dengan berkah, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan dan pahala, maka akan menjadi sia-sia. Lalu apakah hal itu yang menyebabkan sholat duha kita menjadi batal dan tidak sah, bahkan bisa sia-sia? Ada beberapa hal yang patut kita ketahui ketika menjalankan sholat duha, dan juga termasuk sholat apapun, sholat fardu maupun sholat sunnah apapun, termasuk di sini sholat duha. Maka ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat, yang kalau kita tidak tahu, maka kita akan rugi. Karena sholat kita sudah kita laksanakan, tetapi kita melakukan dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan ini, maka sholat kita tidak akan sah. Sholat fardu tidak akan sah. Sholat sunat apapun, termasuk duha, juga akan menjadi tidak sah dan akan sia-sia. Lalu apakah hal itu yang menyebabkan batalnya suatu sholat duha, dan duha kita akan menjadi sia-sia jika Anda melakukan satu hal saja? Ada beberapa hal yang perlu diketahui jika kita ingin melaksanakan sholat apapun, termasuk di dalamnya adalah sholat duha. Karena ada banyak hal yang bisa menyebabkan batalnya sholat kita dan menjadikan sholat kita sia-sia. Yang pertama, jika Anda berhadas kecil. Misalnya Anda ketika sholat duha ternyata Anda kentut, maka sholat Anda akan menjadi batal. Maka harus diulang lagi dengan berwudu lagi, ya. Atau berhadas besar, misalnya mengeluarkan feces atau kotoran, ya, maka itu juga menjadi batal sholat kita. Yang kedua, yang membatalkan sholat yaitu secara tiba-tiba terkena najis yang tidak diampuni, ya. Misalnya saja kita tidak tahu, ya, di tempat sujud kita yang tadinya kita tidak tahu pada awal sujud, tiba-tiba kita di dalam pertengahan menjalankan sholat duha itu kita misalnya kena najis itu, atau memegang secara tidak langsung, itu kita maka akan menjadi batal sholat kita karena itu mengandung yang namanya najis yang membatalkan wudu kita. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan sholat duha menjadi batal, jika kita berbicara dengan sengaja yang memberikan pengertian. Misalnya satu kata saja bisa menyebabkan menjadi batal sholat duha. Misalnya ketika kita sholat duha, tiba-tiba ada anak kecil di depan kita dan kita misalnya berbicara, minggir. Nah, satu kata itu kan memberikan pengertian, maka itu batal sholat kita, ya. Kemudian yang keempat yang perlu diketahui,
yang membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat kita secara sengaja, ya. Misalnya kita pakai celana yang agak congkrang, kemudian kita tersingkap secara sengaja aurat kita, maka kalau laki-laki kelihatan dengkulnya, maka itu akan menjadi batal sholatnya. Atau mungkin tiba-tiba pakaian kita robek secara tidak sengaja, kemudian bagian dari antara pusar dan dengkul itu kelihatan, maka itu menjadi batal. Kemudian yang kelima yang membatalkan sholat duha kita, yaitu berubah niatnya. Seperti tiba-tiba niat keluar dari sholat, ya. Misalnya tiba-tiba kita ada niatan, ya, keluar dari sholat, maka itu menjadi niat kita di dalam sholatnya menjadi batal. Kemudian yang keenam yang menyebabkan batalnya sholat duha kita, yaitu makan minum meskipun sedikit. Bukan kita mengambil minum, bukan. Misalnya di gigi kita ada sisa-sisa, ya, ada sisa-sisa makanan yang belum bersih karena belum sikatan. Meskipun sedikit, itu kalau tertelan maka itu menjadi batal sholat kita. Kemudian yang ketujuh yang membuat sholat duha tidak sah juga berbuat sesuatu atau bergerak yang lebih banyak secara berturut-turut, seperti melangkah 3 kali, ya. Melangkah 3 kali dengan sengaja atau tidak sengaja misalnya, itu sudah menjadi sholat kita menjadi batal, ya. Misalnya bergeser, ya, ada anak kecil, kita bergeser 3 langkah berturut-turut, maka sholat kita menjadi batal. Kemudian yang kedelapan yang membatalkan sholat yaitu membelakangi kiblat, ya. Ini kadang-kadang orang assalamualaikum itu sambil membengkokkan dadanya, maka dada kita ini berubah dari posisi kiblat, maka kita juga batal, ya. Apalagi sampai membelakangi. Begitu aja, ya, kita menjadi batal. Misalnya yang ketika salam itu yang digerakkan hanya kepala saja, tapi kalau diikuti dengan dada kita maka menjadi batal, ya. Kemudian yang kesembilan yang menyebabkan sholat duha kita batal yaitu menambah rukun seperti ruku atau sujud dengan sengaja. Kan hanya 2 kali, ya, ruku, ya, sujudnya, ya. Kemudian ruku sampai 2 kali, nah, tidak boleh itu, ya. Kemudian yang ke-10 yang menyebabkan sholat kita duha kita menjadi batal ketika kita ada sesuatu yang lucu kemudian tertawa, ya. Tertawa di dalam sholat itu menjadi, meskipun tidak sengaja tapi menjadi batal, ya. Tertawa terbahak-bahak menjadi batal. Kemudian yang ke-11 yang menyebabkan batalnya sholat duha yaitu ketika kita misalnya istri makmum kita, kemudian istri mendahului, ya, mendahului imam 2 rukun berturut-turut, ya, 2 rukun, ya. Tapi kalau cuma 1 tidak, ya. Kemudian yang ke-12 yang menyebabkan duha kita menjadi batal dan sia-sia yaitu murtad, yaitu putus Islamnya sebab ucapan atau perbuatan kita, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.